Pandang. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, sudah hadir di studio kita ada Bapak Suprapto SSMM selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya, dan ada Mbak Ari Kusuma SS merupakan anggota dari TACB Tim Ahli Cagar Budaya. Dan pemirsa, untuk tema bincang-bincang kita dalam bicara sudut pandang buat hari ini, kita akan mengambil tema mengenal cagar budaya di Kabupaten Oku Timur, Bumi Sebiduk Sahaluan. Assalamualaikum Pak Prapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjut nih untuk bincang-bincang kita di bicara sudut pandang pada hari ini, boleh sedikit cerita nih Pak Prapto, cagar budaya itu apa sih? Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita lebih lanjut bicara berkenaan dengan cagar budaya itu sendiri, jadi perlu kami beritahukan ya bahwa berkenaan dengan cagar budaya itu kita ada di bawah nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada bidang kebudayaan itu sendiri, itu yang menangani berkenaan dengan cagar budaya. Nah, jadi pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada dua ya. Pertama itu yang menangani masalah seni, yang kedua itu khusus yang menangani masalah cagar budaya. Jadi di bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu yang menaungi gitu ya. Selain mengurusi masalah seni, bidang kebudayaan juga mengurusi masalah cagar budaya. Nah, kita lanjut untuk cagar budaya itu cagar budaya itu seperti apa sih? Sesuatu itu bisa dikatakan sebagai cagar budaya ya jika sesuatu itu bisa berupa benda ataupun bisa berupa bangunan ataupun struktur ataupun kawasan dan juga situs. Jadi minimal itu ada lima kriteria itu yang bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Tetapi perlu kita jelaskan dulu tentang cagar budaya itu sendiri itu apa gitu ya. Jadi cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Jadi yang namanya cagar budaya itu pasti sifatnya berupa benda. Itu ya, jadi pasti berupa benda gitu ya. Iya. Yang merupakan warisan tadi ya. Warisan budaya. Yang digarisbawahi adalah berupa warisan. Nah, Pak Prapto sendiri selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan kenapa akhirnya terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya, kemudian apa saja sih tugas-tugas yang dilakukan oleh tim ahli ini? Terima kasih ya. Jadi tim ahli cagar budaya itu mempunyai banyak fungsi ya. Yang pertama adalah kita nanti untuk mendata, yang kedua itu kita nanti untuk merekomendasikan dan mengusulkan sesuatu namanya itu benda untuk menjadi cagar budaya. Tetapi itu memang ada proses ya, itu banyak prosesnya ya. Jadi sesuatu benda tadi bisa dianggap sebagai cagar budaya. Jadi sebelum menjadi cagar budaya, benda itu punya kriteria itu sebagai ODCB namanya. Apa tuh? ODCB itu objek yang diduga sebagai cagar budaya. Masih diduga. Jadi belum bisa tiba-tiba bisa menentukan ini cagar budaya, nggak bisa gitu ya. Bisa. Jadi masih diduga dulu. Kayak proses ini ya, kayak proses di Polres gitu ya, masih ada bentuk diduga gitu ya. Iya. Oke, terus? Jadi sesuatu itu bisa berupa benda, tadi saya katakan di depannya ada berupa benda atau bangunan ataupun struktur ataupun situs. Nah itu diduga sebagai cagar budaya. Jadi kita untuk Kabupaten Oku Timur kita sudah mempunyai sekitar 49 ODCB objek yang diduga sebagai cagar budaya yang sudah kita masukkan dan sudah dapat registrasi lewat Dapobud. Lewat Dapobud ya, lewat kementerian. Jadi insya Allah nanti itu setelah data kita sudah punya, insya Allah di tahun depan kita akan mulai kajian dan pengusulan sebagai
sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Ya tadi sebagai ODCB, statusnya nanti diusahakan tahun depan kita sudah punya cagar budaya. Oke, panjang juga prosesnya ya, Panjang. dari diduga kemudian sampai menjadi sebuah cagar budaya, ini bisa tahunan gitu ya Mbak Ari. Nah, untuk tim ARI sendiri ini apakah orang-orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau seperti apa? Jadi untuk tim ARI Cagar Budaya kita terdiri dari 7 unsur ya, 7 unsur yang sudah kita punya Dinas Pendidikan. Kita dari unsur budayawannya ada, dari unsur sastranya ada, dari unsur pendidikannya ada, dari unsur ekonominya ada, dari unsur tekniknya ada, dari unsur hukumnya ada, dan yang belum punya kita dari unsur arkeolognya. Oke, Arkeolog. jadi yang belum kita punya nih arkeolognya dulu ya, Arkeolognya. tinggal satu unsur itu lagi gitu ya. Tapi itu nggak masalah ya, kita untuk penetapan cagar budaya untuk level level kabupaten kita untuk 7 tim itu sudah cukup, 5 atau 7 itu sudah cukup ya untuk menentukan itu, untuk mengusulkan sebagai cagar budaya. Oke. Tapi perlu diingat ya bahwa nanti untuk sesuatu tadi setelah kita rekomendasikan, kita usulkan, nanti itu yang menetapkan tetap lewat SK Bupati. Gitu. Jadi waktu ini nanti setelah diteliti lagi ya apakah ini benar-benar bisa termasuk dalam kriteria cagar budaya, baru nanti di SK-kan ya, sehingga menjadi sebuah cagar budaya. Nah, itu tadi salah satu tugas fungsi dari tim ahli cagar budaya ini. Buat berapa tadi jumlah yang sudah di 49 ya? Sudah ada 49 ODCB yang kita masukkan ke dalam yang sudah dimasukkan. Nah, itu 49 itu apakah tim ahli yang mencari atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat, itu gimana? Jadi kita mendapatkan sumber data itu memang banyak dari beberapa sumber. Yang pertama itu sumber dari masyarakat setempat, yang kedua sumber dari kita mencari juga gitu ya. Tapi sebagian besar kita memang untuk informasi itu dari masyarakat. Sebagai contoh misalnya ya, itu kita untuk di Oku Timur kita punya banyak situs ya. Itu kan situs termasuk salah satu dari ODCB yang kita punya gitu ya, situs kayak seperti makam Tuan di Pulau yang ada di Cempaka itu ya, Cempaka. Dan kita sudah kunjungi ke sana dan kita juga sudah menggali sejarah tentang situs atau makam Tuan di Pulau itu kepada tokoh-tokoh di sana, tokoh masyarakat atau yang dituakan di sana. Kita sudah menggali. Jadi apakah benar makam ini memang dari warisan dari orang-orang terdahulu gitu ya? Jadi kajiannya atau penelitiannya itu benar-benar harus yang benar-benar valid gitu ya, Mari ya? Iya, itu harus valid ya. Karena tim kita ada yang dari sejarah. Kita harus gali benar-benar itu tentang sejarahnya, itu Tuan di Pulau itu siapa, atau orang dari mana, atau bisa menjadi sebagai puyan, salah satu puyan yang ada di Oku Timur. Kita gali. Jadi terus digali apakah benar ini benar-benar warisan, gitu ya, warisan istilahnya puyang tadi ya. Nah, di Oku Timur sendiri selain dari situs-situs yang saat ini diduga sebagai cagar budaya, ini ada yang lainnya gitu? Selain situs kita juga punya bangunan yang diduga sebagai cagar budaya. Kita banyak juga bangunan. Itu bangunan kita banyak ada di daerah sekitar pesisir Komering. Nah, itu banyak rumah-rumah adat atau rumah, istilah itu ada rumah limas ya, rumah limas untuk rumah adat rumah adat Oku Timur. Nah, kita sudah punya banyak data yang berkenaan dengan rumah limas. Tetapi di Martapura juga sudah ada yang kita data ya, kayak ada rumah limas yang di pasar itu, rumah limas Pakus Kunyit, itu ada. Juga kita ada di Bunga Mayang, rumah limas
bunga mayang itu juga sudah ada. Itu sudah kita masukkan ke ODCB, objek yang juga sebagai cagar budaya. Mengapa kita masukkan ke ODCB dan sudah kita input ke Dakobud? Karena setelah kita wawancara, ya kita gali sejarah tentang rumah Limas tersebut, itu memang rumah itu dan sudah tua dan memang rumah itu mengandung sejarah. Oke. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi sesuatu itu bisa berupa rumah atau bangunan itu nanti bisa kita juga sebagai cagar budaya, dan nantinya mudah-mudahan bisa sampai ke penetapan sebagai cagar budaya. Itu memang ada beberapa nilai. Yang terpenting itu nilainya itu. Jadi misalnya kayak rumah Limas itu punya nilai sejarahnya enggak? Punya nilai pendidikannya tidak daripada masyarakat pada masa itu. Punya nilai religinya enggak? Punya nilai standar religi, nilai kependidikan, nilai perekonomian itu ada enggak nilai-nilai yang yang bersama berperan waktu itu dengan masyarakat setempat. Jadi tidak hanya misalnya bangunan, ini ada rumah bangunan nilainya sudah tua, umurnya sudah nyampe 50 atau 60 tahun ke atas, tapi dia tidak punya nilai fungsi, tidak ada nilai pendidikannya, tidak ada nilai religinya, tidak ada nilai-nilai yang dapat diambil oleh masyarakat setempat, itu ya tidak bisa diduga sebagai cagar budaya tadi tidak bisa gitu ya. Jadi walaupun rumah itu sudah lama dipergunakan, tapi kalau hanya sebatas untuk rumah saja ya tidak ada fungsinya, juga tidak bisa dikatakan sebagai cagar budaya gitu ya. Baik. Jadi memang harus ada nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan baru bisa dinyatakan ini diduga sebagai cagar budaya, kemudian akhirnya dilakukan penelitian-penelitian dan nanti setelah itu baru ditetapkan gitu ya, apakah ini benar-benar bisa jadi sebuah cagar budaya atau tidak. Baik, pemirsa Aku TV, jadi sangat menarik berbicara tentang cagar budaya, bahwa ternyata Kabupaten Oku Timur ini banyak gitu ya, banyak cagar budaya yang saat ini masih diduga gitu, dan harapan kita bahwa ini bisa betul-betul menjadi cagar budaya nantinya, dan ini menjadi tempat sejarah juga mungkin ya, nanti bisa dikunjungi atau bisa dilihat ya oleh generasi-generasi penerus. Ya, kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi, tapi setelah yang satu ini. Bersama dengan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya dan Bapak Suprapto dan juga anggotanya Mbak Ari. Ya, tadi sudah sempat disampaikan seperti apa sih cagar budaya, kemudian juga bahwa saat ini kita sudah punya 49 yang diduga ya, masih diduga ya Pak Suprapto, jadi masih ada kajian-kajiannya. Nah, Pak Prapto, ini mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu, kenapa akhirnya harus ada kajian, kenapa akhirnya harus bangunan atau benda-benda ini menjadi sebuah cagar budaya dan di SK-kan, itu kenapa? Terima kasih ya. Jadi sesuatu ODCB itu nanti kan selanjutnya akan menjadi cagar budaya. Itu mengapa kita harus lestarikan, karena yang namanya cagar budaya itu memang harus perlu dilestarikan. Ya, karena itu memang mengandung nilai sejarah. Nilai sejarah, nilai pendidikan, nilai religi pada masa itu. Jadi kita sebagai generasi penerus, kita jangan sampai melupakan sejarah.
Jadi kalau sampai kita sebagai generasi sekarang lupa dengan nenek moyang kita, Iya. lupa dengan sejarah kita, kita nantinya kehilangan identitas. Betul. Jadi setelah nanti kita sebagai suku Komering yang ada di sini, kita harus bangga ya. Kita harus bangga. Sebenarnya kita memang punya banyak sejarah, ya banyak sejarah dalam artian kita punya banyak banyak warisan dari nenek moyang kita, ya. Warisan kita ini ya. yang harus dilestarikan. Ini harus dilestarikan. Jadi intinya kita harus membudayakan budaya kita. Kita harus selalu bangga dengan budaya kita. Kita harus mengembangkan, kita harus melestarikan, kita harus menjaga budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu punah. Benar. Apalagi dengan kemajuan zaman, ya zaman modernisasi, mungkin nanti akan menjadi zaman postmodern, ya. Kalau kita nggak menjaga budaya kita, maka kita akan tergerus dengan zaman. Jadi kita sebagai budaya Komering ya kita harus militan ya. Kita harus militan dengan budaya kita. Betul. Harus militan. Seperti orang Jawa yang tinggal di Sumatera, mereka tetap militan. Benar. Mereka tetap menjaga tradisi mereka, tradisi budaya mereka, misalnya kayak seni ya, mereka tetap menjaga kesenian mereka. Seperti jaranan ataupun wayang dan sebagainya itu masih ya. Walaupun di tempat lain, mereka masih harapannya di situ gitu bahwa anak-anak di Oku Timur ini akan tahu sejarah Oku Timurnya, kemudian juga budaya Oku Timurnya, terutama budaya Komering ya. Dengan adanya benda-benda bersejarah, bisa dilihat ini rumah Limas, ini bahwa kita dulu pada zaman Sriwijaya seperti ini, pada masa penjajahan juga seperti itu gitu ya. Ya, jadi ini sangat penting ya, terutama buat generasi penerus gitu. Nah, Pak Prapto, ini bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin dia merasa bahwa ini kayaknya termasuk cagar budaya nih, entah itu makam atau bangunan atau mungkin menemukan benda barangkali gitu ya. Ini apa yang harus dia lakukan? Prosesnya seperti apa? Apakah melaporkan ke tim ahli, kemudian ke dinas pendidikan dan kebudayaan melalui bidang kebudayaan, ini seperti apa prosesnya? Jadi jika ada masyarakat yang menemukan sesuatu itu dianggap sebagai cagar budaya, mereka sebenarnya bisa mendaftarkan ya. Nanti kita memang dari dinas pendidikan nanti kita sudah ada linknya untuk pendaftaran cagar budaya. Jadi memang ada dari masyarakat itu bisa langsung mendaftarkan lewat link yang kita buat nantinya. Nah, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi dasar kita ya berkenaan dengan cagar budaya itu ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 untuk berkenaan dengan dasar hukum kita untuk melestarikan cagar budaya. Jadi berkenaan dengan teknisnya itu nanti mereka bisa langsung mendaftarkan lewat online ataupun nanti baru setelah itu kita kaji, baru kita akan datang ke lokasi gitu, baru dilihat apakah ini bisa dikatakan diduga sebagai cagar budaya gitu ya. Baru nanti setelah diduga baru ada proses-proses selanjutnya. Baik. Jadi sampai dengan ke tahap pengeluaran SK cagar budaya ini kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Itu membutuhkan waktu sesuai dengan kinerja kita lah ya. Itu paling tidak minimal setelah kita kajian itu paling tidak ada sekitar 1 mingguan sampai 2 bulan sampai 3 bulanan ya, mungkin berbulan-bulan ya. Itu penetapan ya sekitar, insya Allah kita kalau tidak ada halangan ya, itu target kita ya, target kita untuk tahun depan tuh kita memang harus sudah ada cagar budaya untuk Oku Timur. Tekad saya ya, tekad kami sebagai tim cagar budaya itu tekad kami itu tahun depan minimal itu 5 atau 10 kita sudah harus ada cagar budaya. Sudah di-SK-kan sebagai cagar itu target kita ya. Mudah-mudahan nanti untuk pemerintah Oku Timur itu semua mendukung ya. Iya, betul. Jadi kita berharap bersama bahwa tahun depan gitu sudah ada yang di-SK-kan ya dari 49 yang diduga cagar budaya tersebut. Nah, baik pemirsa Oku TV, jadi ini harapan dari tim ahli cagar budaya dan tentu saja masyarakat, pemerintah juga harus turut mendukung ya supaya
apa namanya, benda bangunan yang diduga sebagai cagar budaya ini bisa segera di SK-kan menjadi sebuah cagar budaya dan bisa menjadi apa ya, sebuah hal yang bersejarah ya buat Kabupaten Oku Timur, dan ini bisa dimanfaatkan juga nanti oleh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Ya, pemirsa Oku TV, inilah bincang-bincang kami dengan tim ahli cagar budaya mengenai mengenal cagar budaya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, untuk Pak Prato, mungkin terakhir ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih Bu ya. Tadi saya lupa. Sebenarnya kita di Oku Timur itu kita mempunyai suatu budaya, yang budaya itu mungkin hampir hilang, ya, hampir punah ya. Dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk bidang cagar budaya di yang mana berkenaan cagar budaya ya. Itu kita tuh punya budaya itu budaya tulis ya, budaya tulis. Kita orang suku Komering itu kita punya yang namanya aksara kaganga ya. Oh gitu. Punya aksara kaganga. Dan aksara kaganga itu setelah kami survei ya, survei ke lapangan mulai dari Cempaka sampai ke Martapura sini sampai ke sana, dan memang itu narasumbernya sudah langka gitu ya, sudah langka. Dan kita masih ada. Dan kita dari Dinas Pendidikan ya, kita sudah menggali itu semua, dan kita sudah menemukan juga untuk aksara kaganga itu. Dan alhamdulillah untuk pada masa ini, untuk sekarang ya, kita sudah membuat aplikasi kaganga. Jadi nantinya harapan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, lewat bidang kebudayaan, nanti harapan kami semua dukungan ya dari pemerintah daerah, aksara kaganga itu nanti akan kita hidupkan kembali. Dan aksara kaganga itu sudah kita buatkan ke aplikasi. Jadi nanti anak-anak kecil ya, anak-anak dari SD, SMP sudah bisa mulai belajar kaganga. Mungkin nanti kita bisa, harapan kami dari pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur nantinya ya, setelah kaganga nanti itu jadi dan sudah dipatenkan, itu nanti bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan menjadi muatan lokal nantinya kayak gitu. Jadi mungkin kalau kemarin berbahasa Komering sudah menjadi sebuah kurikulum muatan lokal juga ya. Jadi untuk salah satu melestarikan bahasa. Dan selanjutnya aksara kaganga ini menarik ya. Jadi mungkin anak-anak kalau sekarang ditanya aksara kaganga, mereka bingung gitu ya, karena belum pernah mendengar. Tadi benar dikatakan sudah bisa dikatakan punah ya, karena memang sudah tidak dipergunakan lagi, dan ini akan coba dihidupkan kembali. Baik, ini mudah-mudahan akan secepatnya nih ya, untuk proses pemulihan kembali aksara kaganga di bumi Sebiduk Sahaluan gitu. Iya, perlu itu juga Ibu ya. Jadi nanti itu bulan Juli ini, pada bulan Juli ini sekitar tanggal 20-an ke sana lah. Misalnya di bulan Juli ini kita nanti akan mengadakan workshop. Workshop kaganga. Workshop kaganga. Jadi khusus untuk kaganga Komering. Iya. Khusus untuk kaganga Komering. Jadi nanti hasil dari workshop itu, kesepakatan itu nanti ya, kita mendatangkan dari narasumber dari dari balai bahasa, dari profesi, dan dari narasumber dari kita yang masih masih hidup, yang tua-tua yang bisa menulis dan membaca itu ada loh ya. Kita tuh untuk soal Komering masih ada yang bisa menulis dan membaca kaganga ada. Jadi narasumber kita nanti ataupun data yang kita ambil dari kaganga Komering itu ada dua. Pertama dari balai bahasa, yang kedua dari narasumber yang ada di Oku Timur. Memang ada tokoh gitu ya, tokoh Oku Timur yang sampai dengan saat ini masih bisa menulis dan membaca aksara kaganga itu. Kedepannya mungkin akan dibuat seperti apa, kamus atau apa gitu, seperti kamus bahasa Komering yang memang sudah ini dibuat. Untuk target kita, untuk perencanaan kita dari bidang kebudayaan ya, kita sudah buat aplikasi. Kalau untuk kaganganya kita sudah jadi ya, saya sendiri kemarin sudah, kalau hanya nulis kaganganya saya sudah hafal ya, dan saya juga sudah bisa nulis ya. Sudah bisa nulis, bisa mengajarkan
mengajarkan, bisa memberitahukan juga ke yang lain ya. Jadi saya tuh bisa nulis, bisa baca, tapi ngomongnya yang susah. Oh iya, bahasa komplingnya ini. Jadi untuk target kita sudah buat aplikasi, ada di web, juga nanti webnya bisa dilihat nantinya. Itu kita sudah mulai membangun itu ya. Nah, jadi kita sudah KKN sudah selesai, nanti kita akan akan membuat translate ya, translate bahasa Komoring ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke Komoring. Dan berkenaan dengan kamus atau dictionary ya dalam bahasa Inggrisnya, itu target kita insya Allah di tahun depan target kita akan buat kamus bahasa Indonesia Komoring Kaganga. Jadi langsung ada kagangannya. Oke. Tiga itu. Jadi langsung 3 itu. Baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi rencana-rencana yang sudah dibuat ini tentu saja sangat bermanfaat ya untuk melestarikan ya salah satu aset yang dimiliki oleh Kabupaten Oku Timur. Ya, baik Pak Suprapto, mungkin yang terakhir pesan dan himbauan yang ingin disampaikan. Jadi pesan dan himbauan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk di bidang kebudayaan ya, kita harapkan nanti masyarakat semua khususnya Oku Timur kita harus bangga ya, kita harus bangga dengan budaya kita, kita harus punya identitas. Jadi jangan sampai budaya kita itu tergerus dengan zaman ya. Sebagai pemilih budaya kita harus militan dengan budaya kita. Nah, jadi kalau kita punya budaya, artinya kita tidak akan mudah terpengaruh dengan modernisasi budaya asing yang yang berjalan tanpa batas ya. Apalagi sekarang banyak media-media ya, baik media online, media massa dan semuanya itu sangat mempengaruhi mindset kita dalam berpikir. Jadi kita harus selalu ingat nenek moyang kita ya. Jadi bagaimana kita akan menghargai, akan menghormati nenek moyang kita jika kita tidak mengetahui itu semua. Ya. Jadi kita akan lebih bijak, kita akan lebih santun, kita akan lebih berakhlak, kita akan lebih beradab jika kita mengenal sejarah. Jadi sejarah itu jangan sampai kita lupakan. Kita adanya sekarang karena adanya masa lalu. Itu saja ya harapan kita. Baik, terima kasih Pak Suprapto, Mbak Ari sudah hadir, sudah berbincang-bincang bersama kita di Bicara Sudut Pandang dan sudah memberikan pengetahuan baru juga, ilmu baru juga untuk kita bahwa mengenal cagar budaya di Kabupaten Oku Timur, dan mudah-mudahan nanti setelah dieskakan cagar-cagar budaya ini akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus, bisa mengetahui sejarah ya yang ada di bumi Sebiduk Sehaluan. Pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kami di Bicara Sudut Pandang episode kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.